Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID dan flu meningkat menjelang akhir tahun di Amerika, dan para pejabat di kota New York dan Los Angeles County kembali menganjurkan pemakaian masker di dalam ruangan. Sementara itu jumlah warga yang dirawat inap akibat flu mencapai tingkat tertinggi selama 1 dekade lebih. Pemakaian masker di dalam ruangan kembali diberlakukan di Los Angeles County dan kota New York, menyusul kekhawatiran para ahli akan melonjaknya kasus COVID dan penyakit seperti influenza yang jumlahnya naik 1,5 kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Menurut ABC News, kenaikan ini membuat 80% kapasitas rawat inap di rumah-rumah sakit Amerika kini terisi, yakni tingkat tertinggi sejak Januari. Jumat lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC merekomendasikan suntikan booster varian Omicron diberikan bagi anak mulai usia 6 bulan. Sementara untuk kelompok usia 5 tahun ke atas, baru 13,5% yang mendapatkan suntikan booster vaksin COVID. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci mengingatkan warga untuk mendapatkan vaksinasi lengkap, terutama karena banyak yang akan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman pada liburan akhir tahun ini. Saudara, Presiden Joe Biden mengunjungi negara bagian Arizona untuk menyambut investasi Taiwan dalam produksi semikonduktor. Adanya kompetisi dan ketegangan geopolitik dengan Tiongkok membuat Amerika gencar mendorong produksi komponen chip komputer dalam negeri lewat skema insentif bernilai miliaran dolar. Presiden AS Joe Biden kunjungi pabrik baru TSMC, raksasa semikonduktor Taiwan di Phoenix, Arizona, mengikuti pengumuman TSMC yang akan membangun fasilitas produksi kedua dan menambah investasi 3 kali lipat menjadi 40 miliar dolar Amerika Serikat. Biden menyebut ini sebagai kabar baik bagi Apple, raksasa elektronik AS yang juga pelanggan terbesar TSMC. These are the most advanced semiconductor chips on the planet. The chips will power iPhones and MacBooks. Apple had to buy all the advanced chips from overseas. Now they're going to bring more of their supply chain here home. It could be a game changer. Lewat Undang-Undang Chips and Science yang diloloskan awal Agustus lalu, AS mendorong pengembangan produksi semikonduktor dalam negeri AS dengan subsidi mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. This state-of-the-art facility behind us is a testimony that TSMC is also taking a giant step forward to help build a vibrant semiconductor ecosystem in the United States. Insentif yang tepat sasaran bagi perusahaan yang memegang kendali rantai pasok adalah kunci unggul dalam kompetisi teknologi menurut investor. So a company like ASML, which controls really 100% of the extreme ultraviolet light processing necessary for these advanced chips, they are in a position whereas $380+ billion worth of subsidies going to try to develop the chip industry in the United States, they're essential to that. Menurut Asosiasi Industri Semikonduktor AS, kapasitas produksi semikonduktor AS pada tahun 2021 menurun 11% dibanding tahun 2013, yang diakibatkan oleh rendahnya insentif produksi dari pemerintah AS dibandingkan negara lain. Demikian laporan VOA. Beralih ke kegiatan sekolah di Amerika yang relatif sudah kembali normal dengan aktivitas tatap muka seperti sebelum pandemi. Tapi kini sejumlah kota besar mengalami penurunan tajam jumlah siswa akibat relokasi banyak keluarga sejak awal pandemi, sehingga mengganggu keberlangsungan sejumlah sekolah. Chalmers School of Excellence adalah sebuah sekolah dasar yang melayani kawasan North Lawndale di kota Chicago bagian barat, wilayah yang berpenduduk mayoritas warga berkulit hitam. Sejak pandemi, sekolah ini semakin kekurangan murid. When you lose kids, you lose resources. And when you lose resources, that impacts your ability to, service kids, especially kids who have very high needs. Untuk tahun ajaran 2022 hingga 2023 saat ini, jumlah siswa menyusut sepertiga ke hanya 215 murid. Dan kecenderungan yang sama terjadi tak hanya di permukiman ini, ataupun di Chicago saja. The schools that face the most significant enrollment challenges are often the schools that have the highest hardship in terms of the communities. The phenomenon that Chicago faces in terms of declining enrollment is happening across the country. Kantor berita Associated Press bersama dengan jurnal pendidikan Chalkbeat mencatat di Chicago hampir sepertiga sekolah dasar memiliki siswa kurang dari 300 orang pada tahun ajaran sebelumnya.
Di kota New York, sekitar 1/5 sekolah juga hanya memiliki di bawah 300 siswa. And these are neighborhood schools that are serving communities where there's been chronic disinvestment or lack of access to capital. Untuk sementara ini, dana bantuan penanggulangan COVID federal membantu sekolah-sekolah ini bertahan. Tapi dana ini bakal habis dalam beberapa tahun. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok program konservasi hewan langka Indonesia yang diluncurkan Konsulat Jenderal RI di San Francisco bekerja sama dengan San Francisco Zoo and Gardens. Upaya mempromosikan Indonesia lewat edukasi ini diawali dengan pemberian nama bagi 2 komodo yang ada di kebun binatang San Francisco. Ada acara istimewa di San Francisco Zoo and Gardens, yaitu pemberian nama 2 komodo yang ada di kebun binatang ini bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di San Francisco. Sika dan Rinca akan mewakili nama daripada komodo tersebut yang mengartikan adanya keberagaman dan menunjukkan adanya multicultural yang ada di Indonesia, dan diharapkan bahwa ini bisa memberikan pemahaman edukasi bagaimana kebinekaan Indonesia ada. Kegiatan diplomasi konservasi di mana promosi mengenai Indonesia dikuatkan dengan esensi konservasi alam serta perlindungan terhadap flora dan fauna sejalan dengan misi San Francisco Zoo and Gardens. Well, we have a fundamental mission called the 3 Cs, where we connect, care, and conserve endangered species. We truly have a focus on endangered and rescued species here at the zoo, which makes us unique. 30% of our animals are rescued. That's like no other zoo in the country, if not the world. Masalah konservasi alam memang menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah perubahan iklim yang meningkat. Dan ini penting di tengah kita melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih ada sekarang ini, dan di mana pariwisata adalah salah satu program penting Indonesia untuk dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. It's really great to see that they have this educational exhibit at the zoo, so that I also find that Americans are very, ignorant about Indonesia overall. They've heard of Bali, but they don't know where Indonesia is. And so this helps too. Dalam kesempatan ini juga disajikan kuliner khas Indonesia, termasuk kopi Flores tempat komodo berasal. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.